Tangga Rahasia. Selamat datang kembali di Arsitektur, tempat kita merayakan keindahan desain yang fungsional. Saya, arsitek dan desainer interior kalian, hari ini membawa kalian ke level selanjutnya, secara harfiah. Coba perhatikan dinding di belakang saya ini. Seamless, bersih, minim detail. Sekarang saya tanya, di mana tangganya? Di mana jalan menuju area tidur di atas, di rumah mungil kita ini? Nah, inilah dia rahasia terbesar dalam desain rumah mungil modern. Hidden storage staircase yang terintegrasi sempurna dengan desain mezanin minimalis. Di video ini, kita akan bongkar tuntas bagaimana desain mezanin bisa menggandakan ruang di rumah mungil Anda. Dan yang paling seru, saya akan bagikan 5 trik tangga hidden storage paling estetik yang wajib kalian coba. Pastikan kalian tonton sampai akhir, karena trik nomor 5 adalah yang paling cerdas dalam memadukan fungsi dan estetika. Permasalahan utama tinggal di tiny house atau rumah mungil adalah keterbatasan lahan horizontal. Kita selalu berebut ruang antara dapur, ruang tamu, dan kamar tidur. Desain modern minimalis menuntut kita untuk clutter-free, bebas dari barang-barang berserakan. Tapi bagaimana caranya? Solusinya ada pada konsep desain vertikal, yaitu mezzanine. Mezzanine bukan hanya sekedar loteng loh. Dalam konteks desain modern minimalis dan Japandi, mezzanine adalah cara elegan untuk membagi fungsi ruang, area publik di bawah, dan area privat, biasanya kamar tidur atau home office, di atas. Ini memberikan ilusi open floor plan yang tinggi dan lega di lantai bawah, sekaligus privasi di lantai atas. Tapi, ada tantangan baru, tangga. Tangga konvensional itu memakan ruang yang luar biasa besar, mengganggu alur visual, dan seringkali menjadi visual clutter di rumah minimalis. Itu sebabnya kita perlu tangga yang menghilang, yang justru menjadi solusi penyimpanan. Mari kita mulai eksplorasi hacks paling cerdas di dunia arsitektur rumah mungil. Fokus kita sekarang adalah bagaimana tangga bisa bertransformasi menjadi unit penyimpanan yang tidak terdeteksi. Trik 1. The drawer stack, laci tumpuk simetris. Ini adalah trik yang paling umum dan paling fungsional. Setiap anak tangga, dari yang paling bawah sampai paling atas, berfungsi sebagai laci penyimpanan berukuran besar. Detail desain. Anak tangga dibangun dari unit kotak kayu lapis yang kokoh, ditutup dengan lapisan HPL atau veneer kayu ringan, seperti jati belanda atau kayu mahoni muda. Kuncinya adalah seamless finish. Kita tidak ingin ada hardware yang menonjol. Gunakan mekanisme push to open atau handle tersembunyi, flush handle. Trik 2. The vertical bookshelf door, rak buku sebagai pintu. Ini adalah desain yang sangat estetik dan sering digunakan untuk menambah aksen di ruang minimalis. Rahasianya, seluruh unit rak buku ini dipasang pada engsel putar, pivot hinge atau hidden hinge, yang kokoh, sehingga rak buku ini bisa didorong atau ditarik untuk menampakkan ruang penyimpanan yang lebih besar di baliknya, seperti lemari baju musiman atau bahkan ruang penyimpanan sepatu. Trik 3. The pull-out desk table, meja tarik multifungsi. Ini adalah solusi wajib bagi Anda yang sering work from home di rumah mungil. Di bagian bawah anak tangga pertama atau kedua yang ukurannya paling lebar, kita tanamkan sebuah mekanisme rel yang kuat yang memungkinkan papan meja ditarik keluar. Saat ditarik, ia bertransformasi menjadi meja kerja yang nyaman atau bahkan meja makan ekstra untuk 2 orang. Trik 4. The flip-up floor panel, panel lantai angkat maksimal. Ini adalah trik yang paling sulit dideteksi dan memberikan volume penyimpanan terbesar. Area ini dibuat sebagai panel lantai yang bisa diangkat ke atas. Untuk keamanan dan kemudahan, gunakan sistem hydraulic assist atau pegas gas, sehingga panel bisa diangkat dan diturunkan dengan mudah tanpa menguras banyak tenaga. Trik 5. The open-closed combo, kombinasi estetika dan penyimpanan, the best. Inilah trik yang saya janjikan. Desain ini memadukan keindahan visual dengan fungsi penyimpanan yang cerdas. Pada unit tangga, sekitar 60% anak tangga didesain sebagai laci tertutup. Trik 1. Sementara 40% sisanya didesain sebagai rak terbuka. Rak terbuka ini berfungsi untuk memajang elemen dekorasi yang Japandi banget, seperti tanaman kecil, buku seni, atau koleksi keramik minimalis. Gunakan kayu berwarna natural untuk rak terbuka, dan warna netral, putih atau abu muda untuk panel laci tertutup. Kontras material dan tekstur ini adalah kunci untuk mencapai estetika minimalis modern yang tidak membosankan.
Tangga sudah beres. Sekarang mari kita lihat bagaimana ruang di sekitar tangga ini bekerja sebagai bagian dari konsep open floor plan minimalis modern. Area dapur dan kitchenette. Di tiny house, dapur haruslah efisien, bukan besar. Kita menggunakan konsep kitchenette satu garis lurus, single line layout. Elemen desain. Kabinet tanpa handle, handleless. Tetap konsisten dengan estetika seamless dan clutter-free. Peralatan tanam, integrated appliances. Kulkas dan dishwasher ditanam di dalam kabinet, dilapisi panel yang sama dengan kabinet, sehingga dapur terlihat seperti dinding biasa. Ini esensial untuk visual yang bersih. Ruang tamu, living area. Area ini harus fleksibel, multifungsional, dan bisa diubah fungsinya dalam hitungan detik. Elemen desain. Sofa modular. Pilih sofa yang bisa dipecah menjadi ottoman atau tempat tidur cadangan. Meja kopi nesting. Meja yang bisa disarangkan satu sama lain, menghemat ruang saat tidak digunakan. Pencahayaan alami. Ini penting sekali. Jendela besar atau pintu geser kaca memaksimalkan masuknya cahaya. Cahaya alami adalah elemen desain termurah yang membuat ruang sempit terasa lebih lapang dan tinggi. Visual flow dan material. Keseluruhan lantai bawah harus memiliki aliran visual yang mulus. Gunakan material lantai yang sama di seluruh area. Misalnya lantai beton poles atau epoksi berwarna terang. Ini membuat mata tidak terpotong-potong dan ruang terasa menyatu. Setelah naik melalui tangga rahasia kita, kini kita sampai di mezzanine sanctuary, area privat yang tenang. Area tidur dan ceiling height. Karena ini adalah mezzanine, ketinggian langit-langit akan lebih rendah dari lantai bawah. Gunakan low bed atau kasur langsung di atas platform kayu. Ini menciptakan suasana yang lebih intim, hangat, dan cozy. Sesuai dengan konsep Japandi yang menekankan ketenangan, zen. Keamanan dan pembatas, railing. Pembatas harus minimalis. Hindari railing kayu yang tebal. Pilihan terbaik adalah railing dari kaca transparan atau railing kawat baja vertikal tipis. Tujuannya adalah memastikan keamanan tanpa menghalangi pandangan ke bawah dan membiarkan cahaya tetap mengalir bebas. Sebagai penutup segmen desain, mari saya berikan 3 tips material profesional agar desain mezanin dan tangga rahasia Anda tetap terjangkau dan estetik. 1. Plywood dan HPL motif kayu terang. Daripada menggunakan kayu solid mahal, maksimalkan penggunaan plywood yang dilapisi HPL motif kayu terang. Kualitas HPL saat ini sudah sangat baik, tahan gores, mudah dibersihkan, dan harganya jauh lebih terjangkau. Warna terang memantulkan cahaya, membuat ruang sempit terasa luas. Cat dinding putih dengan nuansa hangat. Pilih warna off-white, bone white, atau creamy beige daripada putih murni, bright white. Warna ini memberikan kehangatan dan kedalaman, mencegah ruang minimalis terasa dingin dan steril, yang penting untuk estetika Japandi. Lantai microcement atau vinyl planks. Untuk lantai yang seamless dan mudah perawatan, microcement adalah pilihan yang keren. Jika budget terbatas, pilih vinyl planks berkualitas dengan tekstur kayu minimalis berwarna abu-abu muda. Ini memberikan visual yang rapi dan seragam. Gimana teman-teman arsitektur? Setelah kita bongkar 5 trik tangga rahasia, jelas sekali bahwa rumah mungil bukan berarti Anda harus berkompromi dengan ruang atau estetika. Kita tidak hanya menghemat ruang, kita menciptakan ruang baru. Ingat filosofinya, form follows function, tapi bukan berarti form tidak boleh indah. Call to action. Dari kelima trik tangga tadi, trik mana yang paling ingin Anda terapkan di rumah Anda? Tulis di kolom komentar di bawah. Jika video ini menginspirasi Anda untuk mendesain rumah vertikal, jangan lupa klik like, subscribe ke channel arsitektur untuk tips desain interior dan arsitektur lainnya, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang sedang bingung dengan rumah mungilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah kreatif dan bangun ruang impian Anda.